Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Hasanatun Amestia Dewi. Saya lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Wiralodra. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi untuk posisi HR Officer di perusahaan ini. Dan melalui video ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Semoga jawaban saya dapat memberikan gambaran tentang kompetensi dan motivasi saya dalam dunia human research. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang human research? Baik, menurut saya, human research adalah divisi yang menangani seluruh aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam organisasi, mulai dari perekrutan, pengembangan, pengelolaan, hingga pemutusan hubungan kerja. HR bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga tentang membangun budaya kerja yang sehat, memastikan karyawan tumbuh bersama perusahaan, dan menjadi mitra strategis dalam mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya yang kedua, apa saja wilayah kerja Human Resource Management? Sebutkan 8 fungsi. 8 fungsi utama Human Resource Management adalah yang pertama Recruitment and Selection, yang kedua Training and Development, yang ketiga Performance Management, yang keempat Compensation and Benefit, yang kelima Industrial Relations, yang keenam Occupational Health and Safety, yang ketujuh HR Planning and Strategy, yang kedelapan HR Information System atau HIRIS. Setiap fungsi tersebut saling berkaitan untuk mendukung kinerja dan produktivitas karyawan secara menyeluruh. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan konsep human research and human capital? Human research memandang karyawan sebagai sumber daya perusahaan yang harus diatur, dikelola, dan digunakan seefisien mungkin. Sementara itu, human capital melihat karyawan sebagai aset bernilai tinggi yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pendekatan human capital lebih fokus pada investasi jangka panjang terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas karyawan agar bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Baik, pertanyaan yang keempat, ceritakan sebuah situasi di mana Anda menghadapi masalah penting dan mendesak. Izin menjawab, saat saya bekerja sebagai bagian dari tim rekrutmen, pernah terjadi kondisi di mana perusahaan membutuhkan 10 tenaga produksi dalam waktu 5 hari karena pesanan klien mendadak naik. Saya langsung berkoordinasi dengan tim job portal, komunikasi pencari kerja lokal, memanfaatkan media sosial, dan menyederhanakan proses seleksi awal. Kami juga membuat shift interview dan tes dalam 4 hari, kami berhasil mendapatkan 12 kandidat dan 10 diantaranya langsung bisa mulai bekerja sesuai kebutuhan. Saya belajar bahwa kecepatan dan komunikasi lintas tim sangat penting dalam kondisi mendesak. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, apa perbedaan PKWT dan perjanjian pemagangan? PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu yaitu perjanjian antara pekerja dan pengusaha untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, musiman atau berdasarkan waktu tertentu, maksimal 5 tahun lamanya, termasuk perpanjangan sesuai PP nomor 35 tahun 2021. Sedangkan perjanjian PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan yang bersifat tetap tanpa batas waktu tertentu. PKWTT ini biasanya memberikan kepastian kerja kepada karyawan dan umumnya digunakan untuk posisi inti atau jangka panjang. Dalam PKWTT, masa percobaannya maksimal 3 bulan dan hanya dapat dilakukan 1 kali. Hak dan kewajiban karyawan juga diatur dengan jelas, termasuk hak atas upah, jaminan sosial, cuti, dan pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja. PKWTT juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang
Ketenagakerjaan dan Perubahan terbaru melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan perjanjian pemagangan adalah perjanjian pelatihan kerja antara peserta magang dan perusahaan yang fokus pada pembelajaran dan pengalaman kerja, bukan hubungan kerja penuh. Magang juga tidak memiliki kewajiban upah penuh dan peserta tercatat sebagai karyawan tetap. Ketiganya berbeda dari sisi tujuan, hak dan perlindungan hukum. Baik, selanjutnya pertanyaan ke-6, masalah disiplin kerja, izin telat izin tidak jelas dan cuti dadakan. Langkah yang diambil sebagai HR officer, saya akan melakukan yang pertama, sosialisasi penegakan aturan perusahaan, merevisi dan menegaskan kembali SOP kehadiran serta sanksi yang berlaku. Yang kedua, monitoring, evaluasi absensi menggunakan sistem absensi digital, memantau pola ketidakhadiran atau memberi peringatan sejak dini. Dan yang terakhir, mungkin saya akan melakukan pendekatan personal dan konseling, melakukan one by one session dengan karyawan yang sering melanggar untuk mencari tahu penyebab terjadinya ketidakdisiplinan ini dan menawarkan solusi. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yang ke-7, mengapa saya merasa mampu menjadi HR officer di perusahaan ini? Saya memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang HR, memahami peraturan ketenagakerjaan, serta terbiasa bekerja dengan data komunikasi lintas departemen. Saya juga memiliki sertifikat Human Research yang saya yakini bisa mendorong untuk pekerjaan saya gitu. Saya percaya bahwa Human Research bukan sekadar bagian administratif, melainkan jembatan antara manajemen dan karyawan. Saya juga memiliki semangat belajar tinggi, keterampilan interpersonal yang baik, serta mampu bekerja dalam tekanan. Saya yakin bisa memberikan kontribusi positif di posisi Human Research Officer dan berkembang bersama perusahaan ini. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya berharap bisa bergabung dan memberikan kontribusi terbaik sebagai bagian tim Human Research di perusahaan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.